Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tutorial syariah perbankan pada kali ini saya akan membahas tentang prinsip pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ini firman Allah tentang riba juga. Oke, saya lanjutkan ke pembahasan. Bagaimana kita sekarang memahami aplikasi prinsip produk investasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah di bank syariah. Nah, prinsip produk investasi dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini termasuk dalam natural uncertainty contract. Artinya, kontrak dan akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan. Ya, ini yang harus kita pahami, bahwa produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini adalah natural uncertainty contract dengan konsep bagi hasil, sehingga belum ada kepastian. Nah, di dalam pola bagi hasil, sistem bagi hasil atau kerjasama usaha, itu kita mengenal namanya trust financing atau mudharabah. Atau yang kedua adalah joint financing. Ya. Nah, apa ini? Apa namanya trust financing maupun joint financing kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat kelebihan dan kekurangan sistem bagi hasil ini. Ya. Kalau kita lihat dari manfaatnya, bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat. Jadi semakin tinggi keuntungan nasabah, maka bank akan menerima bagi hasil juga yang meningkat. Kemudian, pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Kemudian yang ketiga, bank akan lebih selektif dan hati-hati. Jadi lebih prudent dalam mencari usaha atau nasabah yang benar-benar usahanya itu halal, aman, dan menguntungkan. Ini yang tersulit di dalam sistem bagi hasil, menseleksi nasabahnya. Kemudian, kerjasama bank dan nasabah ini membutuhkan transparansi. Jadi keterbukaan sangat dibutuhkan di dalam sistem bagi hasil. Kemudian apa sih resikonya bagi bank dengan konsep bagi hasil ini? Yang pertama, kemungkinan terjadinya side streaming, di mana nasabah menggunakan dana itu bukan sesuai dengan tujuannya. Ya. Jadi besar kemungkinan bisa side streaming, apalagi trust financing yang pengelolaannya 100% oleh nasabah. Ini kemungkinan side streaming cukup besar. Kemudian, kemungkinan nasabah melakukan penyembunyian keuntungan bila nasabahnya tidak jujur. Nah, ini sekarang yang paling sulit, moral hazard nasabah ya untuk transparan terhadap keuntungan. Ya. Kemudian yang ketiga, tingkat collectibility sangat sensitif atas realisasi pendapatan. Ini terkait dengan aturan tentang penggolongan kolektibilitas oleh OJK dalam konsep bagi hasil. Yang terakhir, kemampuan pegawai bank dalam pengawasan usaha masih kurang. Ya, jadi ini benar-benar diawasi usahanya secara rutin dan kontinu, ya, sehingga risiko bisa diminimais. Ini risiko-risiko ini cukup besar dalam sistem bagi hasil. Kemudian, apa sih bedanya antara trust financing dan joint financing atau mudharabah dan musyarakah?
Ini ada fatwa DSN ya, tentang 07 sama 08 ya. Nah, trans financing ya, mudharabah itu pihak pertama atau sahibul mal menyediakan seluruh modal 100% dan pihak kedua mudharib bertindak sebagai pengelola ya. Nah, kalau joint financing, pihak pertama dan pihak kedua memiliki kontribusi modal sesuai sharingnya. Ya, sekali ini bedanya. Kalau trust financing atau mudharabah itu 100% modal bank. Kalau ini ada sharing dana nasabah. Kemudian keuntungan yang diperoleh dibagi secara proporsional sesuai nisbah. Nah, ini keuntungan yang timbul dibagi secara proporsional sesuai akad. Kemudian kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan karena kelalaian pengelola usaha. Ya. Nah, kalau di sini kerugian dibagi secara proporsional. Kemudian di dalam trust financing atau mudharabah, pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Nah, kalau di musyarakah, pemilik modal dapat turut campur dalam pengelolaan usaha. Jadi ada di sini ada campur tangan dari pemilik modal bisa. Nah, kalau di dalam mudharabah, biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Kalau ini biaya operasional dibebankan kepada modal secara bersama. Nah, di dalam mudharabah ini ya ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ya. Ini adalah sistem kerjasama usaha. Dengan sharing dana, bank itu 100%, nasabah 0. Bagi hasil sesuai rasio nisbah yang disepakati. Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung pemilik modal. Ini jika bukan kelalaian pengelola usaha. Kemudian di modal dikembalikan di akhir kerjasama. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Ada mudharabah mutlaqah, usaha yang diberikan kebebasan mutlak ya untuk penggunaan dananya diserahkan kepada nasabah. Kalau mudharabah muqayyadah, usaha dikaitkan dengan batasan tertentu waktu dia lakukan kesepakatan. Nah, biasanya di perbankan biasanya menggunakan mudharabah mutlaqah. Nah, mudharabah ini implementasi di perbankan syariah rata-rata digunakan atau sebagian besar digunakan untuk pembiayaan kerjasama usaha di bidang misalnya multi finance atau koperasi, misalnya Baitul Mal, ya BMT, itu biasanya kita menggunakan jenis pembiayaan mudharabah. Koperasi karyawan, ya itu menggunakan jenis mudharabah. Kemudian, apa sih rukun dan syaratnya mudharabah? Sama, para pihak, ini rukunnya para pihak, pemilik modal 100% bank, kemudian pengelola adalah nasabah, ini ahli keahliannya, objeknya usaha yang menghasilkan, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan ijab qabul, nisbah bagi hasil disepakati, jangka waktu, syarat dan ketentuan pembiayaan. Nah, syaratnya apa? Cakap hukum, berwenang, dan tidak ada paksaan. Halal, modalnya tunai, barang yang didapat dinilai tunai, dan jelas dan saling memahami hak dan kemasukan, kewajiban, jika terjadi kerugian. Nah, ini skemanya. Ya. Jadi terjadi proses negosiasi antara bank dengan nasabah, bahwa nasabah punya usaha yang akan dikerjasamakan dengan bank. Kemudian bank menyepakati sesuai dengan syarat dan ketentuan, oke disepakati. Kemudian proses akad mudharabah. Bank memberikan dana, sharing dananya, nasabah mengelola. Kemudian hasilnya, hasil usahanya, ya, ini bank mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah atau persentase bank dari hasil usaha. Ya. Kemudian nasabah mendapatkan bagi hasil sesuai nisbah persentase kali hasil usaha. Kemudian proses pengembaliannya modal dan bagi hasil dan pengembalian modal kepada bank. Ya. Nah, bagaimana jika rugi? Nah,
Jika terjadi kerugian, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank. Ya. Namun catatannya sepanjang tidak ada unsur kelalaian dari pengelola atau nasabah. Ini boleh menjadi kewajiban bank. Tapi kalau ada unsur kelalaian, maka menjadi tanggung jawab nasabah. Nah, ini contoh skema mudharabah ya. Misalnya ada suatu proyek nih. Ada suatu proyek, nasabah mempunyai proyek, dia datang ke bank ya sebagai sahibul mal. Oh, perkiraan skemanya seperti ini. Salesnya 150, harga pokoknya 100, profitnya 50, overhead 25, dan profit 25. Nah, di sini revenue-nya 150 atau sales-nya. Bank membiayai 100%. Oke. Berapa bagi hasilnya? Maka nasabah mendapatkan 20% kali 150 juta. Ini sharingnya berdasarkan revenue sharing ya. Maka menjadi 30 juta dan bank mendapatkan 80% kali 150 juta. 120 juta. Ini namanya dasarnya dari pendapatan bagi hasil untuk bank berdasarkan revenue sharing. Oke, lanjutkan. Nah, bagaimana ini musyarakah? Musyarakah sama, adalah kerjasama usaha, tapi sharing dananya lebih kecil dari 100% karena ada masing-masing pihak, bank dan nasabah melakukan sharing dana. Bagi hasil sesuai dengan rasio nisbah yang disepakati. Kemudian kerugian ditanggung proporsional. Namun jika bukan kelalaian nasabah, kalau kelalaian menjadi tanggung jawab nasabah sepenuhnya. Kemudian modal dikembalikan di akhir kerjasama. Rukunnya sama, hanya pemilik modal bagi 100, yang nasabah lebih besar dari 100%. Kira-kira gitu ya, para pihak. Jadi ada sharing dana nasabah. Yang lainnya sama dengan mudharabah. Skemanya sama, hanya di dalam proses musyarakah itu sharing dananya masing-masing ya. Nasabah ngeluarin sharing dana, bank ada sharing dana. Untung dibagi berapa persen untuk bank sesuai nisbah, berapa untuk nasabah, pengembalian dana ke bank. Jika rugi ditanggung secara proporsional. Nah, ini contoh skema musyarakah. Jadi misalnya ada suatu proyek ya. Ini nasabah, ini bank. Kemudian proyek ini skemanya. Proyeksi penjualan rencananya 350 juta. Harga pokoknya 250 juta. Net profit 100, overhead 35, profit. Nah, ini revenue, kalau tadi revenue sharing, kalau sekarang ini adalah profit sharing. Yang dari 65 juta ini, dari net profit sharing. Nah, bagaimana membagi sharingnya? Kan tadi sharing dananya nasabah 100 juta, bank 150 juta. Dari total harga pokok biaya modal untuk mengembangkan proyek ini adalah 250. Nah, dengan profit 65 juta, maka nisbahnya bank 30%, bank 70%, nasabah 30%. Jadi 30% kali 65 juta, 19,5 juta untuk nasabah, dan 70% kali 65 juta untuk bank. Ya, kira-kira seperti itu ya. Ini dari profit sharing. Kemudian bagaimana jika terjadi kerugian? Jadi ini bisnisnya rugi nih, 25 juta dari proyek yang tadi, 100 juta modal nasabah 100 juta. Nah, kerugian ini ya maka dibagi secara proporsional sesuai ini ya, 100 juta dibagi 250 juta ya. 100 itu modal dibagi harga pokoknya 250 juta, biaya total biaya proyek kali kerugian 25 juta. Ya, jadi modalnya berkurang jadi 90 juta. Kemudian modal bank berkurang berapa? Jadi bank beban kerugiannya 150 juta dibagi 250 juta kali 25 juta, 15 juta. Modal bank berkurang 135 juta ya. Jadi sharingnya dibagi 100 juta dibagi total biaya proyek kali berapa kerugiannya dan berapa nisbah masing-masing. Kira-kira seperti itu ya perhitungan skema. Nah, di dalam menghitung nisbah ya bagi hasil, maka kita mengenal konsep dari pendapatan atau revenue sharing atau laba
kotor, ya, profit sharing dari gross profit sharing, atau laba bersih net profit sharing. Jadi kita harus sepakat ini dari revenue, laba kotor atau laba bersih. Ini di awal akad harus disebut. Nah, mudharabah maupun musyarakah, dasar bagi hasilnya adalah laporan pendapatan, ya, atau bagi hasil wajib dilakukan. Ya, di mana laporan sesuai akad berdasarkan pendapatan, laba kotor atau laba bersih. Nah, ini contoh. Kebutuhan modal usaha 120 juta. Sharing dana nasabah 20%, 24. Pembiayaan bank 80%, 90 juta. Nah, ekspektasi keuntungan bank sekitar 10% per tahun. Maka pembayaran bagi hasil secara bulanannya sebagai berikut. Ini contoh. Ekspektasi keuntungan bank per tahun itu 96 juta kali 10% atau 9,6 juta setahun. Nah, ekspektasi keuntungan bank per bulan 9,6 bagi 12, 800 ribu. Proyeksi hasil usaha nasabah per bulan, ya. Jadi setelah usaha, nasabah itu membuat laporan realisasi usahanya. Penjualannya ternyata 140 juta. Harga pokoknya 120, laba kotornya 20, biaya operasionalnya 10, laba bersih 10 juta. Ya, ini ya. Jadi nanti kita lihat apakah dari penjualan untuk revenue sharing atau gross profit atau net profit. Nah, perhitungan nisbah bagi hasil bank atau ekspektasi keuntungan dibagi dengan pendapatan. Basisnya apa? Pendapatan atau laba kotor atau laba bersih. Jika basisnya dari pendapatan, maka ya 800 ribu ini ekspektasi keuntungan bank selama sebulan dibagi total pendapatan salesnya 140, maka 0,57% ini ya nisbahnya. Tapi kalau dibesarkan laba kotor, maka nisbahnya menjadi 4%. Kalau dia berdasarkan laba bersih menjadi 8%. Ini yang disepakati di awal ya, apakah pendapatan, laba kotor atau laba bersih. Nah, ini perhitungan-perhitungannya. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuannya ya, tentang fatwa-fatwa tentang mudharabah dan musyarakah. Ini nanti bisa dibaca tentang ketentuan-ketentuan fatwanya ini. Nah, bedanya apa mudharabah dan musyarakah? Tadi saya sudah jelaskan. Sharing dana ini full 100% bank. Kalau ini porsi sesuai masing-masing. Manajemen tidak ikut serta nih bank, tapi ini ikut serta. Kemudian kerugian, jikalau karena bisnis maka 100% menjadi tanggung jawab bank. Tapi kalau kelalaian nasabah maka menjadi nasabah. Kalau ini dibagi secara proporsional. Namun jika lalai maka menjadi beban nasabah sepenuhnya. Kira-kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon sharing, subscribe, dan like maupun komentar.